Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arina Hasbana dengan NIM 2120117. Saya akan mempresentasikan hasil mind mapping yang sudah saya buat mengenai Kesultanan Besar Islam. Di dalam Kesultanan Besar Islam terdapat 3 dinasti, yaitu yang pertama dinasti Fatimiyah, yang kedua dinasti Safawiyah, dan yang terakhir ada dinasti Mughal. Dinasti Safawiyah ini didirikan oleh Said Hasan al-Salafiyah atau yang dikenal dengan nama Ubaidillah al-Mahdi. Mengenai kemunduran dinasti Fatimiyah ini disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu melemahnya para khalifah, yang kedua yaitu perpecahan dalam tubuh militer, yang ketiga adanya bencana alam. Dinasti Fatimiyah ini diakhiri dengan di tangan Khalifah Al-Muntasir. Adapun kemajuan dinasti Fatimiyah, yaitu yang pertama terletak pada seni arsitektur, yang kedua ilmu pengetahuan, yang ketiga adanya kemajuan di bidang ekonomi. Di bidang ilmu pengetahuan kita bisa dibuktikan dengan melihat adanya Darul Hikam atau Darul Ilmu yang dibangun oleh Khalifah Al-Hakim. Kabarnya bangunan ini dibangun secara khusus untuk propaganda doktrin Syiah. Dan kemajuan di bidang ekonomi, dinasti Fatimiyah berhasil mengungguli Irak dan daerah lainnya. Selain itu, hubungan perdagangan dengan negara Islam juga terjalin sangat baik. Kemajuan lainnya ada di bidang administrasi sosial. Di bidang sosial ini, mereka mengalami kemajuan sebab mayoritas khalifahnya bersikap moderat dan penuh perhatian terhadap rakyatnya. Adapun di bidang politik, yaitu penguasa absolut ini berkekuatan bebas dan berprinsip agama. Masa pemerintahan dinasti Fatimiyah terjadi pada tahun 909 sampai 1171 Masehi atau 297 sampai 597 Hijriah. Dan ada 4 khalifah di dinasti Fatimiyah. Mengenai wilayah kekuasaan, dinasti Fatimiyah meliputi Afrika Utara, Suriah, Maghrib, Mesir, Syam. Adapun tokoh-tokoh yang terkenal dalam dinasti Fatimiyah yaitu yang pertama Khalifah Al-Hakim, Khalifah Al-Mu'iz, Khalifah Abu Mansur Nizal Al-Aziz, dan Khalifah Ubaidillah Al-Mahdi. Dinasti Fatimiyah ini didirikan oleh Said Hasan Al-Salamiyah atau yang dikenal dengan nama Ubaidillah Al-Mahdi, yang didirikan di Afrika Utara pada tahun 909 Masehi. Selanjutnya kita beralih ke dinasti Safawiyah. Dinasti Safawiyah didirikan pada tahun 1501 yang didirikan oleh Ismail I atau Shah Azerbaijan.
Dinasti Safawiyah adalah salah satu dinasti terpenting dalam sejarah Islam. Dinasti ini merupakan salah satu negeri Persia terbesar semenjak penaklukan Muslim di Persia. Negeri ini juga dijadikan Islam Syiah sebagai agama resmi, sehingga menjadi salah satu titik penting dalam sejarah Muslim. Safawiyah berkuasa dari tahun 1501 hingga 1722, mengalami restorasi singkat dari tahun 1729 hingga 1736. Pada puncak kejayaannya, wilayah Safawiyah meliputi Iran, Azerbaijan, Armenia, dan sebagian Irak, Georgia, Afghanistan, Kaukasus, dan sebagian Pakistan, Turkmenistan, dan Turki. Safawiyah merupakan salah satu negeri Mesiu Islam selain Utsmaniyah dan Mughal. Mengenai kemajuan dinasti Safawiyah ini maju dalam 3 bidang, yaitu yang pertama bidang ekonomi, yang kedua bidang ilmu pengetahuan, dan yang ketiga adanya bidang fisik dan seni. Masa pemerintahan dinasti Safawiyah ini berlangsung dari tahun 1501 sampai dengan 1722 Masehi, yang terdapat 9 khalifah. Adapun tokoh yang terkenal dalam dinasti Safawiyah yaitu Ismail I, Muhammad I, Ismail II, Tahmasp I, dan Abbas I. Dinasti Safawiyah mengalami kemunduran karena adanya beberapa konflik yang sudah saya rangkum menjadi 4, yaitu yang pertama konflik yang berkepanjangan, yang ketiga terjadinya dekadensi moral, dan yang ketiga adanya pasukan gulam atau budak-budak yang memberontak, yang terakhir adanya konflik internal atau perebutan kekuasaan. Dinasti Safawiyah ini didirikan oleh Ismail I atau Shah Azerbaijan dan didirikan di Iran atau Persia sekitar tahun 1501. Selanjutnya kita pergi ke dinasti Mughal. Dinasti Mughal ini didirikan pada tahun 1526 yang terdapat 19 kaisar. Mughal adalah Islam dengan mayoritas penduduknya beragama Hindu. Selama sekitar 2 abad, kesultanan membentang dari pinggiran luar lembah Indus di barat Afghanistan utara, di barat laut Kashmir di utara, hingga dataran tinggi di Assam, Bangladesh masa kini di timur, dan dataran tinggi Deccan di India. Pada puncak kekuasaan terbesarnya merupakan salah satu monarki terbesar dalam sejarah Asia Selatan dan menyatukan kembali hampir seluruh wilayah di anak benua India setelah Kekaisaran Maurya 16 abad yang lalu. Nama lain yang membentuk kekaisaran adalah Hindustan, seperti yang tampak pada penggunaan gelar penguasaan Bastis atau Hindustani. Mengenai kemajuan yang dicapai oleh dinasti Mughal ini mencapai 3 bidang aspek, yaitu yang pertama politik administrasi dan pemerintah, ekonomi, serta ilmu pengetahuan. Adapun faktor-faktor kemunduran yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal di antara lain yaitu stagnasi pembinaan kekuasaan militer, kekuatan militer, petinggi kerajaan yang mengalami kemerosotan moral dan hidupnya suka bermewah-mewahan, yang terakhir adanya konflik agama yang sukar di atas para sultan. Masa pemerintahan dinasti Mughal ini terjadi pada tahun 1526 sampai 1857 Masehi dan terdapat 19 kaisar. Tokoh-tokoh yang terkenal diantaranya yaitu Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, dan Shah Jahan.
Dinasti Mughal ini didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur atau yang dikenal dengan nama Yang Mulia Kekaisaran Badshah. Dinasti Mughal ini didirikan di India pada tanggal 30 April 1526 Masehi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemaparan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.